Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzami, NIM E20192241. Dalam video ini, saya akan menanggapi sebuah video pembelajaran dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun, sebelum kita lanjut, kita harus tahu pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa, dan kata khulafa ini merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan Rasyidin mengandung arti yang mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin dapat diartikan sebagai orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, langsung saja kepada khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini lahir pada tahun 572 Masehi, kemudian wafat 23 Agustus 634 Masehi. Beliau menjabat pada 11 sampai 13 Hijriah. Nah, kemajuan peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar ini yang menonjol ada beberapa. Yang pertama, perbaikan sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Nah, yang saya sebutkan itu yang paling menonjol pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir pada 579 Masehi, kemudian wafat pada 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Beliau menjabat pada 13 sampai 23 Hijriah. Kemajuan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, yang pertama kemajuan politik, kemudian yang kedua penataan struktur pemerintahan, kemudian yang ketiga meningkatkan perkembangan ekonomi, yang keempat meningkatkan kemajuan pengetahuan, kemudian yang kelima meningkatkan kemajuan sosial, kemudian yang keenam meningkatkan kemajuan agama Islam. Yang selanjutnya, yang ketiga, pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau lahir pada 577 Masehi, kemudian wafat pada tahun 656 Masehi. Beliau menjabat pada 644 sampai 656 Masehi. Pada pemerintahan Utsman bin Affan, beliau yang pertama memperluas wilayah Islam. Kemudian yang kedua, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang sebelumnya belum diperbaiki. Kemudian yang ketiga, membakukan dan meresmikan mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Kemudian yang keempat, setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Yang selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada 23 Masehi, kemudian wafat pada 661 Masehi. Beliau menjabat pada 656 sampai 661 Masehi.
peradaban Islam pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, yang pertama, pengembalian sistem distribusi pajak tahunan, yang kedua, selektif dan seleksi gubernur dan pengawalnya. Beliau sangat hati-hati dalam memilih gubernur dan pengawalnya. Kemudian yang ketiga, sistem renormasi atau penyempurnaan gaji dan pegawainya. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Nah, kesimpulannya dari perkembangan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin ini yaitu bagus dan berjalan dengan baik. Pada masa Khulafaur Rasyidin, menjadi pemimpin mereka mendahulukan stabilitas politik dan sosial, mengembangkan wilayah Islam ke daerah yang belum dikuasai, kemudian selanjutnya meningkatkan pendidikan keagamaan yang lebih luas, kemudian kesejahteraan yang makin membaik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.